Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini firman Elohim akan berbicara tentang pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Alef Korintim atau kitab 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, di situ dikatakan janganlah disesatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ayat singkat yang kita baca ini adalah ucapan dari seorang rabi yang bernama Rabi Shaul. Di mana pada waktu itu Rabi Shaul itu sedang menasehati orang-orang yang percaya kepada Yesua yang ada di kota Korintus. Nah, dari apa yang diucapkan Rabi Shaul ini, saudara, saya yakin kita pasti bisa menyimpulkan bersama-sama bahwa ada orang-orang tertentu yang harus kita hindari atau harus kita jauhi, saudara. Kenapa orang-orang tertentu ini harus kita hindari atau harus kita jauhi? Karena kalau orang-orang yang dimaksud oleh Rabi Shaul ini tidak kita hindari, maka orang-orang ini justru akan membawa satu pengaruh yang buruk untuk kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan. Karena yang dibawa oleh orang-orang yang dimaksud oleh Rabi Shaul ini, yang dibawa mereka itu bukan sesuatu yang baik, saudara. Tetapi yang mereka bawa itu toksik atau racun. Yang saya sebut toksik atau racun itu dengan bahasanya Rabi Shaul itu pengaruh yang buruk. Seperti kita ketahui, saudara, komunitas itu pengaruhnya sangat besar sekali. Mau itu komunitas besar atau komunitas kecil, tetapi saya katakan komunitas itu mau besar atau kecil, pengaruhnya itu sama-sama besar. Jadi komunitas dengan orangnya yang isinya cuma 2 atau 3 orang, atau komunitas yang isinya ribuan orang, ini pengaruhnya sama-sama besar, saudara. Yang isinya cuma 2 atau 3 orang dengan komunitas yang isinya ribuan orang, asal saudara tahu pengaruhnya itu tidak ada bedanya, tapi sama-sama besarnya pengaruhnya. Dan pengaruhnya tentunya bisa baik, tapi juga bisa buruk. Bahkan saya sering menyampaikan di tempat ini, kalau saya sering melihat orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, mengenal Bapak Yahweh dan Yesua, yang saya sebut mengenal Bapak Yahweh dan Yesua itu artinya sedang mendapatkan karunia keselamatan. Tetapi rupanya karunia keselamatan itu mereka lepaskan lagi, hanya gara-gara ada di komunitas yang menolak Bapak Yahweh dan Yesua. Ya, saya kan sering ya saksikan di tempat ini. Ada orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, sudah percaya Yesua, sudah dibaptis pembaruan, tapi hanya gara-gara orang itu takut atau ketakutan ditolak sama komunitasnya. Karena komunitasnya ngomong apa, saudara? Coba kamu lihat itu. Teman kita si A yang satu itu sama si B itu, sejak mereka pakai nama Yahweh dan Yesua, sekarang mereka itu seperti tidak mau dekat-dekat dengan kita. Nah, orang yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua ini juga begitu, saudara. Sebaliknya, mereka juga berpikir, kok teman-teman kita sekarang sejak kita percaya Bapak Yahweh dan Yesua, mereka seperti tidak mau ya dekat-dekat sama kita. Kok mereka seperti menjauhi kita ya? Nah, terus di situ mereka putuskan, wah ini tidak baik, ini tidak benar ini. Sudah, sekarang gini aja deh, kita pokok kalau sedang ada sama teman-teman kita, ya sudah, kita kayak bunglon aja.
Kalau sedang sama teman-teman kita yang tidak percaya Bapak Yahweh, ya sudah kita ikuti mereka saja. Kita panggil-panggil Yesus saja. Lah nanti kalau kita ada di komunitas pengagung Yahweh, baru kita panggil-panggil Bapak Yahweh dan Yesua. Nah ini cuman karena apa saudara? Karena takut ditolak oleh komunitasnya. Padahal geng atau komunitasnya itu bukan komunitas yang besar. Belum komunitas yang besar. Masih beberapa orang, hanya mungkin segelintir orang. Ya paling banter sekitar 7-10 orang. Tapi dari komunitas yang kecil yang hanya 7-10 orang, di sini kita bisa membuktikan komunitas itu mau kecil mau besar, pengaruhnya sama besar atau tidak saudara? Sama besarnya. Hanya gara-gara ada di komunitas yang menolak Bapak Yahweh. Dan kalau kita mengacu kepada ucapan Rabi Shaul tadi yang dikatakan, janganlah disesatkan, karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita mengacu kepada ucapan Rabi Shaul ini saudara, berarti komunitas yang seperti ini harus cepat-cepat kita tinggalkan. Karena apa? Karena kalau tidak cepat-cepat kita tinggalkan, saudara boleh buktikan, cepat atau lambat, kita justru akan ikut-ikutan menolak Bapak Yahweh. Dan ini sudah terbukti dari orang-orang yang sering saya sampaikan di tempat ini. Orang-orang itu juga saya yang baptis, saudara. Mereka orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi begitu komunitasnya tidak bisa menerima mereka lagi hanya gara-gara mereka sudah pakai nama Yahweh dan Yesua, mereka lebih memilih bisa diterima di komunitasnya karena mereka di situ merasa terbangun dengan komunitasnya. Nah, tetapi sebetulnya kita itu menjalin pertemanan dengan siapapun itu boleh atau tidak sih saudara? Boleh. Ya, termasuk dengan teman-teman kita. Kita punya teman-teman yang tidak percaya Bapak Yahweh dan Yesua itu juga boleh. Saya punya teman yang bisa dikatakan hampir dari semua kalangan. Mulai dari tukang parkir sampai orang yang punya jabatan. Saya punya teman saudara. Dan mereka tidak semuanya orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Saya ingat dulu ketika saya masih sering mengantarkan istri saya pada waktu istri saya masih bekerja. Saya kalau nganterin istri saya beli kain, saya nongkrongnya sama tukang-tukang parkir. Di situ saya beritakan Injil, saya beritakan kebenaran. Mau mereka agamanya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, saya tetap sampaikan ini loh juru selamat. Saya pakai kitab mereka. Yang saya pakai untuk memberitakan kebenaran itu kitab mereka. Kalau mereka seorang dari Muslim, saya katakan, kamu sholat enggak? Iya. Coba saya mau tanya, setiap kali kamu sholat, kamu mengatakan Ihdinas Shirotol Mustaqim. Itu artinya apa? Loh mas, kok iso bahasa Arab? Loh ya iso. Praketang isone itu tok toh. Loh ya bisa. Artinya apa? Wah saya enggak ngerti mas. Itu artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu satu diantaranya jalan kebenaran dan jalan ke sorga. Coba kamu renungkan. Kalau setiap kali kamu berdoa 5 kali sehari, kamu minta ditunjukkan jalannya ke sorga, berarti kamu sudah ketemu belum sama jalan ke sorga itu? Mikir orangnya. Ya belum mas. Kok belum kenapa? Ya karena saya selalu minta ditunjukkan. Nah sekarang tak kandani. Ketika kamu minta ditunjukkan jalan ke sorga, jalan yang lurus atau Shirotol Mustaqim itu, Tuhanku Yesua itu jawab. Tuhanku itu ngomong apa? Anoki hadereh, waha emet waha hayim. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan kata lain, Yesua itu sedang memberitahu, aku itulah Shirotol Mustaqim, jalan lurus yang kamu cari. Tinggal sekarang saya kembalikan ke kamu. Kamu masih minta ditunjukkan terus atau ikut petunjuknya? Kan sudah jelas. Ketika kamu minta ditunjukkan, Yesua Tuhanku menjawab, akulah jalannya,
Akulah jalan yang lurus atau sirotol mustaqim itu. Tinggal sekarang saya kembalikan ke kamu. Kamu mau terima atau masih minta ditunjukkan jalan ke surga terus. Jadi kita mau membangun komunitas dengan siapa saja, itu tidak jadi masalah. Tapi bukan berarti lantas itu menggrounding atau mendegradasi iman kita, saudara. Melunturkan iman kita. Kemudian membuat kita jadi orang yang ikut-ikutan tidak percaya Bapak Yahweh. No problem, saudara. Saya masih ingat orang tua saya dulu. Kalau nginjili orang, itu pakai apa, saudara? Orang tua saya dulu itu perokok berat. Sehari itu gudang garam kretek itu minimal 2 bungkus. Nah, caranya nginjilin orang bagaimana? Dia beli rokok ke warung, terus gali-gali, tukang parkir preman-preman, itu diajak rokokan. Nah, setelah diajak rokokan, diberitakan Injil. Banyak yang terima, saudara. Ya, banyak yang terima. Satu di antaranya Pak Galuh ini dulu juga saya ngomong bojone loh ya. Saya ngomong bojone. Maksud saya mau ngomong Pak Galuh itu dulu juga dimenangkan dari rokokan bareng. Ya Pak Galuh? Ya, dari rokokan bareng. Gitu loh, di tempat ibadahnya kalau tidak salah ya. Gitu loh. Dimenangkan lewat situ, saudara. Nah, ini artinya kita itu tidak jadi masalah membangun komunitas atau menjalin pertemanan dengan siapa saja. Tapi jangan sampai ketika kita ada di komunitas kita, lantas iman kita jadi gugur di dalam Bapak Yahweh dan Yesus. Nah, ini yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Dan di kitab Korintus tadi, saudara, Rabi Syaul itu sudah sangat jelas memberitahu. Kalau orang-orang toksik seperti ini tidak kita hindari, maka orang-orang ini justru akan membawa pengaruh yang buruk untuk kehidupan dan iman percaya kita. Dan terbukti atau tidak, saudara, kira-kira? Terbukti. Dari orang-orang yang saya saksikan tadi terbukti bahwa mereka sekarang tidak lagi percaya Bapak Yahweh hanya gara-gara takut ditinggalkan oleh komunitasnya. Padahal kalau mereka mau merenungkan sedikit saja, yang menyelamatkan nantinya itu komunitas mereka atau Bapak Yahweh, saudara? Bapak Yahweh. Tapi kenapa sing diboti komunitasnya yang tidak menyelamatkan? Gitu loh. Yang diberati untuk tidak ditinggalkan bukan yang menyelamatkan, justru yang tidak menyelamatkan, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya orang-orang seperti apa yang harus kita hindari supaya hidup dan iman kita itu tidak terkontaminasi dengan segala sesuatu yang buruk. Kita coba baca bersama-sama, kita akan melihat bersama-sama kira-kira orang-orang seperti apa yang harus kita hindari supaya hidup dan iman kita itu tidak terkontaminasi dengan segala sesuatu yang buruk. Kita buka kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal 13 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-33. Di situ dikatakan ketika mereka kembali dari mengintai negeri itu pada akhir hari yang ke-40, mereka pun berjalan dan datang kepada Mose dan Harun dan kepada segenap jemaat Bani Yisrael di padang gurun Paran di Kades. Dan mereka membawa kembali berita kepada keduanya dan kepada seluruh umat itu dan menunjukkan kepada mereka buah negeri itu. Dan mereka melaporkan kepadanya serta mengatakan, kami sudah datang ke negeri tempat engkau telah mengirim kami. Dan memang ia berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah buahnya. Namun yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat. Dan kota-kotanya sangat besar, sulit ditembus. Dan lebih lagi kami sudah melihat orang-orang enak di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het dan orang Yebus dan orang Amori tinggal di bukit. Dan orang-orang Kanaan tinggal dekat laut dan pada sisi sungai Yordan. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose serta berkata, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya.
Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu karena dia lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya. Dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Nah, kalau kita mengacu ke ayat-ayat ini, saudara, berarti yang pertama yang harus kita hindari itu siapa? Orang-orang yang seperti siapa, saudara? Yang pertama yang harus kita hindari itu orang-orang yang seperti 10 pengintai yang membawa apa itu? Berita jahat. Loh, tadi kan di situ cuma dikatakan berita buruk, saudara-saudara sekalian. Asal saudara tahu, di telinga Bapak Yahweh ke-10 pengintai ini, kabar yang dibawa oleh 10 pengintai ini tidak hanya didengar membawa kabar yang buruk. Tapi berita yang mereka bawa itu sampai disebut sebagai berita jahat. Bahkan saudara, setiap tanggal 15 bulan Av di Israel itu sampai diperingati dengan satu momentum, yaitu momentum hancurnya bangsa Israel karena berita jahat yang dibawa oleh 10 pengintai. Itu di Israel. Setelah tanggal 9 bulan Av atau hari raya Tisha B'Av, lalu dilanjut tanggal 15-nya, kalau tidak salah disebutnya Tu B'Av. Itu ada satu peringatan untuk memperingati satu momen di mana saat itu orang-orang Israel itu kehidupannya hancur hanya gara-gara apa? Berita jahat yang dibawa oleh 10 orang pengintai. Dan disebut berita jahat bukan hanya sekedar berita buruk, karena rupanya berita buruk yang dibawa oleh 10 pengintai di telinganya Bapak Yahweh itu otomatis terkonvert, berubah tidak hanya buruk tapi menjadi apa? Jahat, saudara-saudara sekalian. Gitu loh. Nah, sebetulnya berita jahat yang dibawa oleh 10 pengintai itu apa sih, saudara? Sebetulnya juga, saudara, gambaran tentang Kanaan yang disampaikan oleh 10 pengintai itu memang gambaran situasi di Kanaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yang dikatakan apa? Orang-orangnya Kanaan itu tinggi besar dan orang-orangnya apa ini? Kanibal, makan sesamanya dan sebagainya. Sebetulnya yang disampaikan sama 10 pengintai itu memang gambaran situasi di Kanaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Cuman yang membuat Bapak Yahweh mendengar ini sebagai berita jahat itu apa? Karena berita itu disampaikan dengan apa ini? Dengan nada ketakutan, dan juga disampaikan dengan apa? Menakut-nakuti orang Israel, saudara-saudara sekalian. Nah, di situ maka Bapak Yahweh apa? Bapak Yahweh itu murka. Karena Bapak Yahweh itu tidak suka dengan orang yang takut. Karena otomatis orang yang takut itu artinya orang yang tidak apa ini? Tidak percaya Bapak Yahweh atau tidak percaya Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya yakin saudara, di sini sekarang kita bisa menangkap maksud Bapak Yahweh. Kenapa Bapak Yahweh itu kok sampai memandang jahat berita tentang Kanaan yang dibawa oleh 10 orang pengintai? Karena berita itu membawa rasa takut untuk orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu tidak boleh ditakut-takuti, saudara. Karena apa? Karena orang-orang Israel itu baru saja dilepaskan dari mental seorang penakut. Baru saja dilepaskan dari mental seorang pecundang.
dan mentalnya seorang yang kalah, mentalnya seorang budak. Kapan? Pada saat mereka ada di padang gurun. Saya kan pernah memberitahu, padang gurun itu sebetulnya tatanan dunia barunya Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel. Kalau Illuminati itu punya the world order atau new world order, tatanan dunia baru, itu sebetulnya nyontek Bapak Yahweh, itu niru Bapak Yahweh. Yang membuat tatanan dunia baru duluan itu Bapak Yahweh. Apa tatanan dunia barunya Bapak Yahweh? Padang gurun. Padang gurun itu saya sebut sebagai tatanan dunia barunya Bapak Yahweh. Karena apa? Begitu orang-orang Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan Mitzrayim atau Mesir, waktu mereka keluar itu mereka keluar dengan mental yang masih mentalnya seorang apa saudara? Seorang budak. Seorang budak mentalnya itu pasti mental pecundang, mental kalahan, mentalnya seorang penakut. Karena apa? Setiap hari mereka ditindas, mereka salah sedikit akan diajar. Maka hari-hari kehidupan orang Israel di Mesir itu hari-harinya selalu dipenuhi dengan apa? Ketakutan, gitu loh. Nah, di padang gurun yang disebut dengan tatanan dunia barunya Bapak Yahweh, di situ dirubah. Supaya apa? Nanti ketika masuk ke Kanaan, mentalnya itu bukan mental budak lagi, tapi mentalnya orang merdeka. Nah, begitu sampai lembah Eskol, sedang mengintai tanah Kanaan, kok malah diweden-wedeni, malah ditakut-takuti. Orang Kanaan itu orangnya tinggi-tinggi besar, dan orangnya kanibal. Loh, itu memang betul. Cuman nada penyampaiannya itu menakut-nakuti orang-orang Israel. Maka di situ Bapak Yahweh itu murka. Karena Bapak Yahweh itu tidak suka dengan orang yang ketakutan. Dengan orang yang gampang takut itu Bapak Yahweh tidak suka, saudara. Karena dengan orang yang gampang takut itu artinya dia sedang tidak percaya kepada Tuhan atau kepada Bapak Yahweh. Dan kita harus hati-hati dekat-dekat dengan orang yang seperti ini, saudara. Ini orang yang saya sebut energinya itu tidak hanya negatif, tapi energinya sangat negatif. Energi yang akan menggeronding iman kita sehingga bisa saja kita jadi ikut-ikutan tidak percaya kepada Tuhan lagi. Karena ketakutan itu sama seperti halnya dengan kekhawatiran. Ketakutan itu seperti halnya kekhawatiran. Satu sikap yang akan menyingkirkan energinya Tuhan yang namanya pertolongan keluar dari dalam kehidupan kita. Ketakutan itu 11-12 dengan kekhawatiran. Karena sumbernya ketakutan itu awalnya apa dulu, saudara? Khawatir dulu. Setelah khawatir terus, akhirnya orang jadi apa? Ketakutan. Gitu loh. Jadi antara kekhawatiran dan ketakutan itu sebetulnya satu sikap yang akan menyingkirkan energinya Tuhan. Yang namanya pertolongan keluar dari dalam kehidupan kita. Gambaran tentang Kanaan itu saya katakan memang betul. Yang dikatakan orangnya tinggi besar. Orang-orang enak itu tinggi-tinggi semua, tinggi besar. Dan kami melihat mereka makan orang, mereka kanibal. Kami ini seperti belalang di mata mereka. Mengkanggo apa? Keletian gitu loh. Kalau kita masuk ya kita bisa dijadikan cuman apa? Keletiannya orang-orang enak yang raksasa-raksasa itu. Wong mereka makan orang, mereka itu kanibal. Loh, gambaran tentang Kanaan itu memang betul seperti itu, saudara. Cuman yang jahat di telinganya Bapak Yahweh itu apanya? Bumbu-bumbu ketakutannya. Omongan-omongan yang menakut-nakuti bangsa Israel. Karena begitu orang Israel itu takut, maka di situ otomatis mereka jadi tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Dan ini adalah tipe orang pertama yang harus kita hindari. Yang dikatakan oleh Rabbi Shaul tadi. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang punya pengaruh yang buruk,
pengaruh buruk mereka itu akan merusak kebiasaan baikmu. Itu saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini orang pertama yang harus kita hindari, yaitu orang-orang yang suka menakut-nakuti. Kemudian orang kedua yang harus kita hindari adalah orang-orang anak atau orang-orang enak. Selain berarti huge atau besar, anak atau enak juga berarti neck atau leher. Dan anak atau enak yang punya arti neck atau leher ini tidak lain sedang berbicara tentang orang yang tengkuknya tegar-tegar alias tegar tengkuk. Ini bisa saudara lihat di dalam kitab Bemidbar atau bilangan 13 ayat yang ke-28. Orang yang tengkuknya tegar-tegar saudara, itu orang yang bisa dipastikan orang yang sangat sulit untuk menerima nasihat. Orang yang tengkuknya tegar-tegar, itu bisa dipastikan orang itu pasti sangat susah dinasehati. Kalau dinasehati mesti apa? Bantah. Ya, kalau dinasehati itu mesti bantah. Nah, orang yang seperti ini juga harus kita hindari. Karena kalau tidak kita hindari, tidak menutup kemungkinan saudara itu bisa kena impartasi rohnya. Saudara justru bisa kena impartasi roh perbantahan, roh bantah. Saudara bisa kena kalau saudara nekat deket-deket dengan orang yang seperti ini. Dengan kelompok orang enak ini. Orang yang tengkuknya tegar-tegar. Orang yang tegar tengkuk, yang kalau dinasehati itu bukannya menerima, tapi justru malah apa? Bantah, apa saja dibantah. Kalau zamannya Yesua dulu, kira-kira tipe orang-orang enak ini bisa kita lihat di dalam dirinya siapa, saudara? Halo? Zamannya Yesua dulu, tipe orang-orang enak ini bisa kita lihat di dalam dirinya siapa? Di dalam dirinya ahli Torah dan orang-orang Farisi. Yang kalau kita perhatikan hampir setiap hari Yesua itu diajak apa? Bantah-bantahan. Ya toh, Yesua itu kan setiap hari hampir selalu dicari-cari kesalahannya. Jadi tiada hari tanpa cari-cari kesalahannya Yesua. Hampir setiap hari Yesua itu diajak bantah-bantahan sama ahli Torah dan orang-orang Farisi. Saya herannya apa saudara? Yesua itu kan pribadi yang dinubuatkan di dalam Torah, tapi anehnya begitu Yesua dimunculkan atau Yesua muncul, ahli Torah dan orang Farisi itu bukannya seneng, tapi malah Yesua itu setiap hari dijak bantah-bantahan. Jadi kalau kita perhatikan sangat mengerikan saudara, energinya orang-orang enak ini. Dan sangat mengerikan juga rohnya orang-orang anak atau orang-orang enak ini. Kenapa saya katakan sangat mengerikan? Lawang Tuhan saja dibantah. Yesua kan Tuhan toh? Yesua yang Tuhan saja dibantah. Nah, kalau di lingkungan kita ada orang-orang yang seperti ini saudara, lebih baik kita hindari, kita jauhi. Ya, kalau orang seperti ini sekiranya masih bisa kita rangkul, masih bisa kita nasihati, ya kita rangkul. Tapi kalau kita lihat, wah ini dikandani angel, dinasihati bantah terus, lebih baik kita tinggal saudara. Dan biasanya saudara, ini biasanya ya, orang yang suka bantah firman, itu biasanya juga saya perhatikan dari pengalaman saya, itu juga orang yang suka nyacat. Saya perhatikan dari dulu saudara, di sini dulu ada orang yang seperti itu. Dan orang itu bukan orang yang bodoh, dia orang yang pendidikannya tinggi. Tapi orang itu saya perhatikan segala sesuatu yang kita lakukan di sini itu selalu dicacat. Pokok tiada hari tanpa nyacat saudara. Sampai saya mikir ini orang ini dulu mesti kuliahnya di Jepang ini. Dan saya tahu dia mesti dulu kuliah di satu universitas yang namanya Maido University. Ya. Begitu lulus jadi sarjana Maido, gelare SMDO. Begitu lulus jadi tukang Maido, apa-apa dipaido saudara. Ya, sampai saya mikir ini mesti biar kuliah ini Jepang. Ya, kalau saya dulu di Untumu, Universitas Tugu Muda ini ning Jepang ini. Ya, saya mikir,
apa-apa kok dipaido gitu loh. Apa-apa itu dicacat seolah-olah tidak ada yang benar. Seolah-olah yang benar cuman idenya orang itu. Oh, lagi pantas iki lulusan Maido University ini mesti dulunya ini ya. Tetapi saya bersyukurlah sekarang orang itu tidak ada di sini, Saudara. Karena kalau orang itu ada di sini, wah, ini mesti dicacat kabeh, ora ono sing bener, Saudara. Yang benar cuman orang itu sendiri. Dan ini orang kedua yang juga harus kita hindari, yaitu orang-orang lulusan mana tadi? Maido University ya. Jadi kalau saudara dipaido orang, saudara tidak usah marah. Oh pantes, wong itu lulusan Maido University. Ini orang kedua yang harus kita hindari, yaitu orang-orang lulusan Maido University. Kemudian orang ketiga yang harus kita hindari, atau harus kita jauhi juga adalah orang-orang Amalek. Yang adalah keturunannya Esau. Kenapa mesti dijauhi, saudara? Karena selain sombong dan tidak butuh Tuhan, dan menjadi penentang Bapak Yahweh, Amalek itu juga punya arti. Artinya apa? Orang yang suka apa itu? Bertengkar. Selain sombong, orang-orang Amalek itu juga suka bertengkar, saudara. Nah kalau kita, di dekat-dekat kita juga ada orang-orang yang model begini yang suka bertengkar. Kita tidak usah dekat-dekat dengan orang yang suka bertengkar. Lalu juga kalau ada orang yang gampang tersinggung, ya sering salah tompo omongan, terus tersinggung, itu juga tidak usah kita deket-deketin. Nah terus bagaimana Pak kalau saya itu ada di komunitas yang sama, misalkan saya juga ada di satu keilat yang sama dengan orang yang gampang tersinggung, ya gampang, cukup baik saja, tetapi tidak usah terlalu baik. Ya, karena kalau terlalu baik nanti juga akan salah tompo. Karena orang yang gampang tersinggung itu pasti gampang salah tompo, saudara. Gampang salah terima. Apa-apa salah ngomong sedikit nanti terimanya salah terus apa? Marah, tersinggung. Nah, energinya negatif. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Itu orang-orang yang gampang membesarkan masalah yang kecil. Yang seharusnya yang kecil itu dipites sudah selesaikan, tapi justru dibesar-besarkan. Nah ini orang yang gampang tersinggung seperti ini energinya negatif. Kalau saudara ada di antara mereka, ya sudah. Kalau memang terpaksanya ada di satu komunitas yang sama, ya sudah cukup baik saja, tidak usah terlalu baik. Karena nanti kadang kebaikan kita yang berlebih itu bisa disalahartikan lagi, saudara. Ya toh? Ini orang-orang yang saya perhatikan gampang tersinggung. Masalah kecil dibesar-besarkan. Nah lebih baik juga kalau saudara misalkan sedang ada di situasi pembicaraan yang arahnya ke pertengkaran. Lebih baik saudara diam, tidak usah ikut-ikut. Karena kalau saudara ikuti, saudara itu sama saja membuka diri untuk energi negatif. Nah di situ yang rugi siapa saudara? Yang rugi kita sendiri, gitu loh. Ya, jadi kalau kita ada di satu pembicaraan yang ranahnya kita perhatikan, ini kok arahnya tukaran ya, ranahnya bertengkar ya, arahnya debat ya, lebih baik kita diam, kita tidak usah ikuti. Maka sekarang saya sudah lama ya, sudah tidak mau lagi berdebat di Facebook, itu sudah tidak mau saudara. Kenapa? Saya rasakan energinya itu sangat negatif. Saya ingat saya pernah debat dengan seorang pendeta dari Surabaya. Selepas pulang ibadah Sabat jam 8:30 dulu masih pulangnya jam 8:30. Sampai jam 4 pagi, sampai 4:30 pagi. Saudara ngerti yang saya dapat apa? Malah mencret saya. Ya, malah mencret berhari-hari saya diare. Lalu di situ saya renungkan, wah ternyata tidak ada artinya. Karena saya tidak mau kalah. Kalau sampai saya diam beberapa detik saja tidak jawab, saya akan diolok-olok. Wah, tidak iso jawab toh. Wah, saya terus tak pacu terus piye carane ojo sampai saya telat jawab. Tak tungguin. Wong saya betah melek toh. Tak tungguin sampai
jam berapapun kamu tak sambangi. Besoknya saya malah mencret-mencret. Wah, dari sini saya berpikir, wah, energinya perdebatan itu sangat negatif. Maka sejak saat itu saya putuskan, saya tidak mau lagi berdebat di media sosial, saudara. Ini orang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita hindari, yaitu orang-orang yang suka apa itu? Bertengkar. Kita mesti hindari saja orang-orang yang begini. Kita ingat, kemarin kita, bahkan tidak hanya kemarin, tapi waktu-waktu ini dan terus kita selalu membuktikan. Ketika kita tidak meladeni energi negatif, serangan-serangan orang, justru Bapak Yahweh memberkati kita di tempat ini. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita dengan luar biasa, gitu loh. Karena apa? Pada saat kita disakiti orang, kita diserang orang macam-macam, ingat baik-baik, di situ ada satu alam akses yang terbuka, yaitu alam akses untuk mengakses alam mujizatnya Bapak Yahweh. Di situ kita mesti hati-hati untuk apa yang akan kita masukkan ke alam akses ini. Karena kita salah memasukkan ke alam akses, yang kita tarik juga segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak baik. Maka ketika saya difitnah macam-macam, dituduh macam-macam, saya cuma berteriak sama Bapak Yahweh, haleluya. Saya betul-betul bayangkan di atas saya itu, saudara. Itu langit itu terbuka begini loh. Satu ada lingkaran terbuka gitu, saya masukkan kata-kata saya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh untuk berkat-berkat-Mu yang besar untuk saya dan pekerjaanmu di tempat ini. Dan saudara membuktikan sendiri. Kemarin Bu Rina sudah mengumumkan lagi, Gehilat mendapatkan berkat yang besar. Ya, ini karena apa? Karena kita tidak perlu meladeni hal-hal yang sifatnya negatif, itu tidak perlu. Karena kalau kita marah, kita ladeni, berarti kita sedang memasukkan yang negatif ke alam akses itu, dan itu bahaya. Justru berkat kita akan diambil orang lain, saudara. Tapi kalau yang kita masukkan yang positif, berkatnya orang itu kita tarik, datang dalam kehidupan kita. Ya, saudara, praktekkan ini. Karena saudara selalu melihat bahwa ketika kita selalu kembangkan segala sesuatu yang positif di tempat ini, itu selalu datang ke tempat ini satu persatu, berkatnya datang terus berduyun-duyun ke tempat ini. Saya perhatikan seperti itu terus, saudara. Ya, dari dulu itu, ketika dulu kami di sini dijahati orang yang ada di sekitar tempat ini, kita cuma diam, kita berdoa. Saudara ngerti? Orang-orang itu satu persatu disingkirkan Bapak Yahweh, gitu loh. Disingkirkan Bapak Yahweh, ada yang mati, ada yang stroke, ada yang lumpuh, macam-macam. Bapak Yahweh itu kalau ngajar. Karena memang saya perhatikan, 3 hal yang seringkali dilakukan Bapak Yahweh. Kalau orang itu ganggu pekerjaan Tuhan, biasanya apa? Kalau tidak dimiskinkan, lumpuh, stroke, mati. Mesti 3 hal ini, saudara, saya perhatikan. Dari 38 tahun pelayanan di tempat ini, saya perhatikan orang-orang yang ganggu pekerjaan Tuhan, mesti yang dialami itu 3 hal ini, saudara. Ini saya bukan sedang ngutuki, tapi kami perhatikan ketika kami bawa mereka yang sengaja ganggu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau tidak dimiskinkan habis, yang kedua stroke, yang ketiga mesti mati. Saya perhatikan seperti itu. Karena apa? Semua yang jahat yang mereka arahkan kepada kita, saya kembalikan kepada siapa yang memiliki. Kita boleh melakukan itu atau tidak, saudara? Boleh, harus. Kalau saudara terima dengan konsepnya orang Kristen, ya jangan, kasihan, kita terima saja. Lawang dikirimi kutuk, dikirimi bom kok diterima. Yang benar diapain? Dikembalikan gitu loh kepada siapa yang memiliki, dan terbukti ketika kita kembalikan, itulah yang dilakukan Bapak Yahweh. Supaya firman-Nya itu digenapi juga. Yang dikatakan apa?
aku akan berperang bagimu dan kamu apa? Usahakan saja damai sejahteramu. Itu sebetulnya ayatnya tidak sesederhana itu, saudara. Ayatnya itu bukan aku akan berperang bagimu dan kamu diam saja, itu bukan. Tapi kalau saya lihat dari bahasa Ibraninya ketika saya translate, itu lebih dalam lagi. Aku Yahweh yang akan berperang bagimu, kamu usahakan saja damai sejahteramu. Tenang gitu loh. Kamu sejahtera saja, kamu senang-senang saja ya. Ben aku sing perang sama orang-orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ini orang ketiga yang harus kita hindari, yaitu orang-orang yang suka bertengkar. Kemudian yang keempat, yang harus kita hindari juga adalah orang-orang Hiti atau orang-orang Het. Hiti atau Het memiliki arti teror. Nah saudara, rohnya orang Hiti atau orang Het itu sama dengan rohnya penunggang kuda putih. Yaitu roh apa? Roh teror. Yang selama ini penunggang kuda putih itu banyak disalahpahami oleh orang. Selama ini saudara, kekristenan seringkali banyak salah paham dengan siapa sosok penunggang kuda putih. Mereka mengatakan penunggang kuda putih itu Yesua. Karena apa? Karena kudanya yang ditunggangi warnanya apa? Putih. Padahal itu keliru. Sang penunggang kuda putih itu bukan Yesua, tapi siapa? Anti Hamasyah yang memakai atribut apa? Sorga, gitu loh. Itu anti Hamasyah yang pakai atribut sorga. Apa atribut sorga diantaranya? Warna putih. Terus mahkota. Itu kan atribut-atribut sorga, saudara. Ya kan? Nah, cuman sama orang ini seringkali disalahpahami. Yang menunggang di atas kuda putih itu Yesua. Salah. Penunggangnya itu anti Hamasyah, tapi mereka pakai atribut sorga. Dan kita mesti ngerti itu bukan Yesua. Karena yang dibawa sama penunggangnya apa? Busur panah. Tapi mereka tidak bawa anak panahnya. Nah kalau cuman bawa busur panah, tidak ada anak panahnya, terus buat apa? Kan percuma tak berguna. Ya kan percuma tidak berguna. Itu tidak lain busur panah itu hanya untuk neror, hanya untuk nakut-nakuti. Tak panah kue, ayo tak panah kue. Tapi bisa enggak manah kita, saudara? Enggak bisa, enggak ada apanya. Anak panahnya enggak ada. Itu kan tujuannya hanya untuk neror. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini sudah terjadi. Saya sampaikan kemarin 4 tahun yang lalu itu yang paling kerasa dampak terornya. Sekarang terbukti juga obat penangkalnya yang adalah cairan itu juga ternyata semua merek itu ada efek negatifnya. Bayangkan saudara ya. Orang dulu berpikir yang merek ini tidak, hanya yang merek A itu, yang merek M sama yang merek P. Tapi ternyata sekarang yang merek S pun yang digadang-gadang aman ternyata baru bermunculan efek sampingnya, pembekuan darah. Sekarang bagaimana coba? Kalau sudah begini saya mau tanya, sama yang dulu marah sama saya, bahkan sampai keluar kehilat, gara-gara saya memberitahu bahayanya cairan itu. Ayo sekarang bagaimana? Ya kan? Saya hanya bersyukur begini, dosanya orang itu sudah lepas dari pundak saya. Saya tidak menanggung kesalahan dan dosanya orang itu, karena saya sudah menyampaikan yang benar. Ya kan dulu orang berpikir, oh yang ini tidak. Karena keluargaku juga diisi begitu, enggak apa-apa. Saya yang mengatakan durung wayahe. Nek wis wayahe bubar, ngerti. Ya nek wis sompret bubar, gitu loh. Ini hanya tinggal menunggu sompret, tapi bukan sompret kedatangan Yesus, bukan. Gitu loh, hati-hati. Maka seringkali saya di tempat ini wanti-wanti saudara-saudara yang sudah pernah menerima. Getarkan jantung hatinya Bapak Yahweh betul-betul. Supaya Bapak Yahweh itu mengampuni saudara. Dan supaya juga apa?
dampak atau efek negatifnya itu tidak membawa pengaruh untuk kesehatan saudara. Sama seperti yang terjadi waktu-waktu ini. Satu ledakan dampak besar dari cairan itu yang sekarang sedang terjadi di Jepang. Ternyata tidak hanya di Jepang, tapi di beberapa negara-negara lainnya juga begitu, saudara. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan pendeta yang ngajari bahkan gerejanya dipakai sebagai senternya, pusatnya untuk ngisi cairan itu? Bagaimana coba? Pertanyaan coba saudara renungkan. Apakah mereka mau tanggung jawab, saudara? Tidak. Nah, piye me tanggung jawab? Aku ya kelebonan pendetane. Nah ya toh. Maka saudara bersyukur, saudara dikasih tahu. Sekalipun itu tidak enak di telinga saudara. Tidak usah takut. Ya, saudara tidak bisa kerja, tidak bisa sekolah, hanya karena tidak diisi cairan itu. Percayalah Bapak Yahweh itu akan menyediakan saudara yang lebih baik, lebih besar. Ya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha sukses dunia ini yang tidak lulus bangku sekolah. Ya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha besar sukses kelas kakap kelas dunia loh. Ya. Yang tidak lulus bangku sekolah, saudara. Gitu loh. Itu membuktikan kesuksesan itu tidak harus dari bangku sekolah. Ya, tidak harus, saudara. Jadi tidak perlu saudara takut. Saya ingat juga dulu Pak Dedeng ini. Dia juga sudah siap, posisinya secara di perusahaan sudah mapan, sudah enak. Tapi saya ingat dia katakan sama saya, pokok sewaktu-waktu aku dipecat Pak, tak terima saja. Gitu loh. Ya, tak terima. Bahkan dia sampai pindahkan anaknya ke sekolah lain. Gara-gara sekolah lamanya harus mengharuskan murid-muridnya diisi cairan itu. Dan waktu itu anaknya yang pertama hanya kurang setahun itu lulus. Lulus apa, Deng? Kelas 5 sing Denis? Waktu itu ya. Artinya sebentar lagi naik kelas 6 lulus. Gitu loh. Ya toh sebentar lagi lulus. Tapi inilah yang saya sebut sebagai harga dari sebuah ketaatan, gitu loh. Dia pindahkan ke satu sekolah dan bukannya transfer murid begitu saja, saudara. Enggak, mesti bayar lagi. Yang saya sebut bayarnya pindah murid ini untuk kalau kita pakai untuk pesta 7 hari 7 malam mungkin iso. Gitu loh. Ya toh. Artinya enggak sedikit. Tapi itulah harga sebuah ketaatan. Karena apa? Di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, itu sudah ada Bapak Yahweh melalui DNA kita. Yang nilainya kalau dihitung itu jumlahnya sama persis dengan gematrianya nama Yahweh. 10, Yod 10, He5, Waw 6, He5. 10,565 kalau dihitung 26. Makanya saudara jangan macam-macam sama orang yang tanggal lahirnya 26, saudara ya. Hati-hati, bahaya itu. Jadi, kalau kita perhatikan, di dalam tubuh kita itu sudah ada DNA-nya Bapak Yahweh. Di dalam DNA kita sudah ada siapa? Bapak Yahweh. Kapan itu? Pada saat Yesua. Ya pada saat, kenapa kok ada Bapak Yahweh? Ya karena yang pertama yang menciptakan kita siapa? Bapak Yahweh. Otomatis ada signature-nya gitu loh, ada tandanya Bapak Yahweh di dalam kita dan itu terbukti di DNA itu. Yang kedua, ketika Yesua menebus kita dengan darahnya, disitulah darah Yesua itu menjadi satu di dalam darah kita. Maka ada Bapak Yahweh di dalam DNA kita. Nah ini jangan diganti sama yang macam-macam, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, rohnya orang Hiti atau orang Het itu sama dengan rohnya penunggang kuda putih. Yang waktu-waktu ini memang diizinkan sedang menebar teror di mana-mana. Maka sudah di-planning akan ada wabah yang kedua yang disebut dengan 3G. Ya kan? Tinggal sekarang orang yang sudah ngerti dan merasakan dampaknya akan bereaksi bagaimana, gitulah. Apakah menerima begitu saja atau menolak? Nah itu kan kembali ke orangnya masing-masing, saudara.
Kalau orang yang berhikmat dan cerdas, pasti tidak akan menerima lagi, tidak mau menerima lagi. Karena ternyata dampaknya itu banyak dampak yang buruknya, saudara-saudara sekalian. Dan ini adalah rohnya penunggang kuda putih. Nah, orang-orang yang suka menakut-nakuti kita dalam hal apapun, saudara, sebetulnya juga di dalam orang itu juga ada rohnya penunggang kuda putih ini, alias roh teror ini. Nah, terus kita kalau ada di tengah-tengah mereka, kita mesti bersikap bagaimana? Ya, kita abaikan saja. Tidak perlu kita kuras energi kita hanya untuk ngurusi orang-orang yang suka neror seperti ini. Karena biasanya orang-orang yang suka neror itu juga orang yang punya mental seorang pengecut, saudara. Ya, orang kalau suka neror itu juga mentalnya seorang pengecut. Itu bisa saudara lihat juga. Kalau orang komen di YouTube pakai akun palsu, wah itu biasanya pengecut juga, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi, yang model begini-begini ini kita abaikan saja. Jangan kita menguras energi kita hanya untuk ngurusi orang-orang yang suka neror seperti ini. Karena apa? Gayung kita itu tidak akan pernah bersambut gitu loh. Wong mereka itu orang-orang dari golongan orang-orang pengecut yang hanya suka neror. Yang ketika neror mereka sembunyikan jati diri aslinya, lalu di situ mereka neror. Kalau orang gentle ya pakai akun asli. Ya mereka akan tunjukkan jati dirinya. Seperti beberapa waktu lalu YouTube Kehilat itu diserang sama akun yang sama. Yang namanya Pinarinis. Saya cuman tidak mau pusing, tidak mau tak tanggapi. Tinggal akun itu saya report ke YouTube sebagai hate speech. Ujaran kebencian. Karena kata-katanya sangat negatif, saudara. Dan itu sudah saya screenshot semua. Ketika saya report ke YouTube, saya screenshot. Lalu tanggapan dari YouTube-nya juga saya screenshot semua. Saya tidak mau ngeladeni orang-orang yang neror begini. Ya, saya cuman klik titik 3, saya pencet titik 3, di situ ada report, terus ada pilihan. Report sebagai apa? Saya report orang itu sebagai hate speech. Orang yang menyampaikan ujaran kebencian. Jadi jangan kita ngurusi, buang-buang energi ngurusi orang yang seperti ini. Kita mesti ingat, orang yang suka neror itu cuman bawa busur panah, tapi dia tidak pernah membawa apanya? Anak panahnya, cuma nakut-nakutin. Percayalah Bapak Yahweh pasti menyertai saudara dan saya. Ketakutan yang ditebar orang itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian orang yang harus kita hindari juga adalah berikutnya, yaitu orang-orang Emori atau orang-orang Amori. Emori artinya adalah perbantahan atau orang yang suka membantah dan tidak mau menerima ajaran. Apa saja diapa ini, saudara? Dibantah. Ini mirip sama orang apa tadi? Orang anak atau orang enak yang selalu membantah apapun. Bahkan firman Tuhan juga dibantah. Maka dulu saudara, ketika saya memberitahu orang supaya jangan lagi merayakan hari raya yang bukan hari raya iman percaya kita, tapi pada waktu itu dibantah. Waktu itu saya lebih memilih untuk diam, saudara. Karena apa? Karena buat saya percuma. Nasihat yang saya sampaikan itu kan nasihat firman. Nah, tapi begitu nasihat firman yang saya sampaikan dibantah, ya sudah, saya diam. Saya diam karena buat saya, berarti orang itu saya sebut dia itu lebih hebat dari Tuhan. Ya kan? Firman itu kan perkataannya siapa? Bapak Yahweh. Perkataannya Yesus, perkataannya Tuhan. Nah, kalau nasihat firman saja itu dibantah, saya sebut berarti orang itu lebih hebat dari siapa? Dari Tuhan. Bahkan kalau perlu Yesus suruh belajar sama orang itu, saudara. Ya, karena dia lebih hebat dari Yesus, gitu loh. Nah, kalau firman saja dibantah, ya lebih baik saya diam. Dan saudara tidak akan pernah menang. Saudara buktikan, saudara tidak akan pernah menang
bantah-bantahan sama orang yang seperti ini. Dengan orang yang suka bantah firman, saudara mau ajak bantah-bantahan dari pagi sampai ketemu pagi lagi, saudara saya jamin tidak akan pernah menang. Karena apa? Karena akan percuma, saudara. Bantah-bantahan dengan orang seperti orang Emori atau orang enak tadi yang suka berbantah. Karena apa? Wong dia sudah pemenangnya ngeyel championship, gitu loh. Ya toh? Wong dia juaranya ngeyel championship. Nah kalau sudah jadi juara ngeyel championship, saudara bantah kayak apapun percuma, saudara tidak akan menang, gitu loh. Kalau saudara tetap layani, saudara justru nguras energi saudara. Yang rugi saudara sendiri. Jadi percuma kita bantah-bantahan dengan orang yang suka bantah firman Tuhan, itu percuma. Dulu ketika orangnya saya kasih tahu, kita itu sekarang kalau sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, kita sudah masuk ke akar Ibrani. Ya jangan kita merayakan hari raya lainnya yang bukan dari iman percaya kita. Jangan kita merayakan Imlek lagi. Gitu loh. Kalau cuman momennya Imlek itu kita pakai untuk kumpul keluarga, no problem. Karena mungkin pada saat Imlek itu keluarga kita yang lain baru libur kerja dan baru bisa kumpul keluarga. No problem. Tidak jadi masalah. Tapi yang penting yang pertama jangan sekali-kali mengucapkan hak syamiah yom Imlek. Nah itu yang tidak boleh saudara ya. Ya ben ketok Ibrani toh Pak. Ngomongnya hak syamiah yom Imlek gundulmu ya. Jangan, itu sudah tidak boleh lagi. Karena kitab Bet Yohanan kalau tidak salah pasal pertama ayat 10 sudah memberitahu ya kepada orang-orang yang tidak memegang pengajaran Yesua, janganlah kamu mengucapkan salam. Sudah tidak boleh. Hanya mengucapkan salam itu kenapa tidak boleh? Karena sama saja kita menyetujui gitu loh saudara. Ya, akan hari raya itu. Kalau mereka yang mengucapkan itu artinya mereka yang menyetujui, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak boleh menyetujui, kita pakai momennya untuk kumpul keluarga, tidak jadi masalah. Tapi yang selalu saya ingatkan kepada saudara, momen liburan apapun, saudara pakai untuk kumpul keluarga, itu tidak jadi masalah. Tapi saya selalu ingatkan, waktunya ibadah, jangan saudara tinggal. Ya, saudara mau liburan dengan keluarga, saudara mau kumpul keluarga, kemanapun, waktunya ibadah, sebelum ibadah pulanglah, untuk saudara mengasihi Bapak Yahweh lagi dengan beribadah. Jangan malah saudara ikut-ikutan euforianya. Wah, mumpung kumpul keluarga, setahun pisan no. Ya toh, terus ibadahnya goodbye Tuhan. Sesuk sih ya, aku meh badan sih Bapak Yahweh. Nah itu gondes model begitu saudara. Nah kita jangan model begitu imannya. Maka dulu ketika saya kasih tahu orang ini, kita sudah tidak boleh lagi loh kalau sudah percaya Bapak Yahweh merayakan Imlek, merayakan Idul Fitri, merayakan hari-hari raya iman percaya lain yang bukan hari raya iman kita, itu sudah tidak boleh. Karena kalau kita ikut merayakan berarti kita dideteksi Bapak Yahweh menyetujui akan hal itu. Nah itu yang tidak boleh saudara. Karena kita sudah dikasih hari raya sendiri. Ya, jangan malah kalau hari raya sendiri tidak pernah diikuti, tapi hari rayanya orang lain malah diikuti. Ini kan tidak benar saudara-saudara sekalian ya. Nah maka di situ lebih baik saya diam. Karena sekali lagi urusan sama orang ngeyel itu tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah selesai. Loh kok saya bisa ngomong begitu? Loh saya itu dulu kan tukang ngeyel. Ya toh? Gek saya benar, saya salah aja ngeyel. Meneh saya benar, gitu loh. Lah karena saya dulu tukang ngeyel jadi ngerti. Ora mungkin menang karo wong ngeyel. Gitu loh, dia sudah dapat piala ini ngeyel championship. Ya toh, kalau saudara belum dapat piala ini ya sekali-kali ngeyel sama tukang ngeyel saudara. Ya. Ini orang keenam yang harus kita hindari. Kemudian orang berikutnya yang harus kita hindari juga adalah orang-orang Kenani atau orang-orang Kanaan. Kenani atau Kanaan artinya adalah trap
atau perangkap atau jebakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin saudara pasti masih ingat dengan latar belakang peristiwa Hanukah. Di mana pada waktu itu peringatan Hanukah itu dilatar belakangi dengan orang-orang Yahudi yang saat itu masuk dalam jebakan atau perangkap yang dipasang oleh orang-orang Yunani. Sehingga pada saat itu saudara, kita bisa melihat ketika orang-orang Yahudi yang tadinya taat Torah itu masuk dalam jebakan atau perangkapnya orang-orang Yunani. Saat itu satu bangsa yang besar yang namanya bangsa Israel itu hancur kehidupannya. Tapi yang lebih sangat disayangkan itu apa? Saat itu ketika mereka masuk dalam jebakan perangkapnya orang-orang Yunani, ikut-ikutan makan yang tidak kosher awalnya. Saudara ngerti? Saat itu bait suci itu ikut dinajiskan. Nah itu yang sangat disayangkan. Kalau orang Yahudinya yang pada waktu itu hancur kehidupannya tidak terlalu penting. Karena apa? Karena mereka memang neranyak, jarak gitu loh. Sudah ngerti mereka hidupnya diatur Torah supaya baik, lah kok malah melipir-melipir. Kok orang Yunani itu hidupnya enak ya. Mereka ibadah tidak diatur. Nah kita mesti sabat. Sabatan. Terus tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Makan tidak boleh sembarangan. Tapi coba kamu lihat. Orang Yunani itu makannya sembarang ya. Dan coba kamu lihat. Mereka yang makan sembarangan tapi badannya gemuk-gemuk loh. Orang mati-mati loh. Orang apa-apa loh. Di situ orang-orang Yahudi ini mulai kepingin mengikuti pola hidupnya orang Yunani. Yang saya sebut ketika mereka mulai mengikuti pola hidupnya orang Yunani, disitulah mereka masuk dalam jebakan atau perangkapnya orang-orang Yunani. Waktu-waktu ini saudara, waktu-waktu ini juga, saudara dan saya, kita mesti hati-hati. Karena apa? Karena di sekitar kita pasti ada juga orang-orang yang juga memasang perangkap atau jebakan untuk kita. Sama seperti perangkap yang dipasang orang-orang Yunani untuk orang-orang Yahudi supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi itu jangan taat sama Bapak Yahweh dan juga jangan taat sama Torah. Nah, cuman kira-kira perangkapnya yang dipasang untuk menjebak kita waktu-waktu ini itu perangkap yang seperti apa saudara? Perangkapnya kira-kira yang seperti ini. Ketika waktu-waktu ini ada ajakan orang untuk makan makanan yang tidak kosher dengan dalih, sekali-kali aja yuk. Kan kita sudah lama tidak makan suike kodok. Kita sudah lama tidak makan babi panggang. Kita sudah lama tidak makan rica-rica RW dan semua yang tidak kosher. Sebetulnya ini adalah satu di antara perangkap atau jebakan yang dipasang orang supaya kita tidak taat sama siapa? Bapak Yahweh dan tidak taat juga dengan Torah. Saudara perhatikan kata-kata sekali-sekali aja yuk. Ya. Kata-kata sekali-sekali aja yuk. Ini sangat berbahaya loh saudara. Kata-kata sekali-kali aja yuk ini sama bahayanya dengan kata-kata apa? Nganggo duit musik. Wah itu ya bahaya itu ya. Itu kata-kata horor itu. Kalau sekarang kan ada istilah pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 itu masih mending. Tapi nek nganggo duit musik ini luwih horor itu saudara. Bahaya itu ya. Jadi kata-kata sekali-sekali aja yuk. Ini sangat bahaya saudara. Karena apa? Karena seolah-olah kalau kita makan makanan yang tidak kosher sekali-sekali saja atau sekali lagi saja, Bapak Yahweh itu tidak akan marah. Tidak apa-apa, Bapak Yahweh itu tidak akan menghukum. Wong Bapak Yahweh itu kan Tuhan yang pengertian. Gundul muamoh itu. Ini tuh. Sapa ngomong dalam hal ini Bapak Yahweh pengertian. Itu artinya saudara itu sedang memaksa Bapak Yahweh supaya apa? Bapak Yahweh maklum karo cangkemmu. Gitu loh. Ngerti saudara? Ya toh? Wong kita sudah lama tidak makan babi panggang. Tidak apa-apa. Masak
Kita sudah lama tidak makan babi panggang, tidak makan RW, mosok Bapak Yahweh ngamuk. Toh kan kalau di persentase 99,99% kita tidak makan, kita taat makanan kosher, yang 0,001% saja kita makan makanan yang tidak kosher. Sekali-sekali tombo pengin. Itu kan sebetulnya saudara itu sedang memaksa Bapak Yahweh untuk memaklumi cangkem saudara. Gitu loh. Ya, untuk maklumi cangkemmu. Ya jangan Bapak Yahweh disuruh maklum sama cangkem kita. Ya. Wong cangkem kita sing celutak Bapak Yahweh kon maklum. Ya ndak bener. Jadi jangan Bapak Yahweh disuruh maklum saudara. Ya. Jadi ingat kata-kata, perhatikan saudara. Sekali-sekali aja yuk, itu kata-kata yang bahaya atau tidak ternyata? Bahaya. Karena seolah-olah kalau makan makanan yang tidak kosher sekali-sekali saja atau sekali saja yuk, itu tidak bahaya. Bapak Yahweh tidak akan marah dan Bapak Yahweh tidak akan menghukum. Orang yang mengajak seperti ini boleh-boleh saja mengatakan dan berpendapat Bapak Yahweh tidak akan menghukum. Tetapi kita mesti ingat, ya saudara perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Yaser, itu ditulis dengan sangat jelas. Adam itu mati juga karena ketidaktaatannya dengan perintah soal makanan. Di dalam kitab Yaser itu ditulis dengan jelas. Dan Adam mati setelah makan dari buah pengetahuan itu. Jelas letterlek ditulis seperti itu. Oh itu yang mati rohaninya. Ngawur. Wong setelah itu dikubur mati rohanine. Gitu loh. Itu jelas. Dan ini bukan soal apa yang dimakan Adam. Itu bukan. Gitu loh. Karena buah yang dimakan Adam itu pasti buah yang kosher atau tidak saudara? Buah yang kosher. Berarti bukan soal apa yang dimakan oleh Adam. Tapi ketidaktaatannya Adam dengan perintah jangan kamu makan buah itu, itulah yang membuat Adam mati, gitu loh. Buah yang dimakan Adam itu buah yang kosher atau tidak? Halo? Kosher. Wow, yang menciptakan siapa? Bapak Yahweh. Tidak mungkin Bapak Yahweh itu bikin taman di situ ada buah yang tidak kosher dan rata-rata buah itu kan kosher semua ya. Itu loh. Tidak mungkin ada buah yang tidak kosher. Jadi yang dimakan Adam itu juga buah yang kosher. Jadi dari sini kita bisa melihat bukan soal apa yang dimakan, tapi soal apanya. Ketidaktaatannya Adam itu yang membuat dia mati, gitu loh. Dan kalau Adam mati, berarti kematian di sini sedang berbicara tentang apa? Selamat atau tidak? Tidak selamat. Ini artinya ketaatan dengan Torah soal makanan kosher itu juga menyangkut keselamatan. Jadi tidak tepat atau keliru kalau dikatakan makanan kosher tidak menyangkut keselamatan, itu keliru. Karena di dalam kitab Yaser itu jelas ditulis dan Adam mati setelah makan dari buah pengetahuan itu. Kira-kira kalimatnya kurang lebih seperti itu, gitu loh. Dan itu ditulis letterlek seperti itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan, ternyata ketaatan dengan Torah soal makanan kosher itu juga menyangkut keselamatan. Jadi kalau menyangkut keselamatan ya harus kita lakukan supaya kita selamat. Terkecuali kalau saudara tidak mau selamat. Nah itu lain perkara saudara. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, orang yang harus kita hindari juga karena membawa pengaruh yang buruk adalah orang Yebusi atau orang Yebus. Yebusi artinya adalah pengaruh jahat. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar pengaruh jahat yang seperti apa. Saya yakin saudara pasti sudah paham. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tipe-tipe orang yang harus kita hindari atau harus kita jauhi. Karena rupanya orang-orang ini membawa satu pengaruh buruk untuk kebiasaan baik yang sudah kita lakukan saudara. Nah mungkin saudara, setelah mendengar ketujuh tipe orang ini,
Mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti ini, wah, lah kok ternyata aku itu punya teman yang seperti 7 orang ini ya. Kok ternyata aku juga punya teman yang seperti 10 pengintai tadi ya. Setiap apa yang dia bicarakan itu selalu yang buruk. Nah, lalu di situ mungkin saudara juga berpikir begini, kok ternyata aku juga punya teman seperti orang enak dan orang Amori ya. Yang tengkuknya tegar-tegar alias tegar tengkuk, yang kalau tak kasih tahu yang benar atau tak kasih tahu kebenaran selalu diapa ini? Selalu dibantah. Dan mungkin di sini saudara juga berpikir, wah ternyata kok aku juga punya teman seperti orang Amalek ya, yang wonge sombong, wis sombong ora mati-mati, seneng tukaran sisan. Ya. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Ternyata di circleku, lingkunganku itu kok ada orang teman-temanku yang kayak orang Amalek ya. Wis orangnya sombong, suka bertengkar lagi, selalu bikin masalah lagi. Dan mungkin juga saudara di situ juga merenung sekarang ini. Kok ternyata aku juga punya teman seperti orang Het ya, yang orangnya suka neror orang. Dan ternyata kok aku juga punya teman seperti orang Kanaan ya, yang suka jebak orang masuk dalam masalah. Dan kok ternyata aku juga punya teman ya, seperti orang Yebus yang selalu kasih apa ini? Pengaruh yang buruk. Nah di sini, setelah saudara coba renungkan ketika saudara mendengarkan firman ini dari awal tadi, mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, bolehkah aku mencoba merubah sifat atau karakternya yang buruk? Kira-kira boleh atau tidak saudara? Boleh. Saudara boleh mencoba merubah sifat atau karakternya yang buruk, yang tidak baik. Tapi mesti pakai apa ini? Pakai hikmat. Nah hikmatnya bagaimana saudara? Hikmatnya itu dikatakan seperti ini. Ketika kita ada di sebuah gunung es, di situ ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama apa? Mencairkan gunung es tersebut. Tapi kalau tidak bisa mencairkan gunung es itu, kita mesti apa? Tinggalkan, kita mesti pergi dari sini. Karena kalau kita tidak segera cepat-cepat pergi dari sini, kita justru akan apa ini? Ikut membeku bersama gunung es tersebut. Nah ini artinya apa? Ini artinya saudara boleh coba memperbaiki atau merubah sifat atau karakter buruk seseorang. Tapi saudara mesti pasang tenggat waktu. Ya saudara boleh. Coba boleh enggak kalau aku ngerti temanku yang karakternya sifatnya itu buruk. Aku tak coba merubahlah. Ya barangkali lewat aku temanku itu bisa berubah jadi baik. Boleh-boleh saja. Tapi pada saat mau merubah saudara mesti pakai hikmat. Hikmatnya apa? Hikmatnya ini. Saya sebut pengaruh buruk atau sikap atau karakter buruk teman saudara yang sudah mengakar, itu saya sebut sebagai apa ini? Halo? Gunung es. Nah ketika saudara melihat sikap atau karakter buruk teman saudara itu sudah sangat mengakar kuat sampai disebut gunung es, ada 2 hal yang bisa saudara lakukan. Yang pertama saudara apa? Cairkan gunung es itu. Artinya apa? Saudara coba rubah sikap atau karakternya. Tapi sekali lagi pasang tenggat waktu. Katakanlah, oke deh, aku soalnya sangat terbeban dengan temanku ini. Aku kasihan kalau dia sikapnya seperti itu terus. Dia akan tidak disukai banyak orang. Nah aku kasihan. Aku tak coba deh rubah sikap dan karakternya temanku ini. Boleh-boleh saja. Tapi saudara mesti pasang tenggat waktu. Katakanlah berapa? Coba deh, aku akan coba rubah sikap dan karakter temanku yang buruk itu, tak cobanya 1 tahun. Nah nanti saudara kasih waktu misalkan tanggal 1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025. Setelah 1 Januari 2025, masuk tanggal 2, saudara lihat karakter dan sikap teman saudara tidak berubah. Saudara mesti cepat-cepat tinggalkan orang yang toksik seperti ini.
Karena kalau saudara tidak tinggalkan segera, tidak menutup kemungkinan, saudara bisa apa ini? Membeku bersama sikap atau karakternya yang buruk tersebut. Saudara alias ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan rusak, gitu loh. Ya, jadi boleh-boleh saja. Sekalipun untuk merubah karakter, sifat itu tidak mudah. Bahkan ada ungkapan yang dikatakan apa? Nek watuk iso diobati, tapi nek watak ora iso diobati. Sing iso ngobati meng apa? Patok sing tulisane awarawarahum. Ya toh, gitu loh. Tidak bisa diobati. Ya, sekalipun, tapi kalau saudara mau coba, boleh atau tidak? Boleh. Tapi pasanglah tenggat waktu. Karena kalau tidak saudara pasang tenggat waktu, setiap hari saudara kumpul sama orang itu, yang tujuannya saudara pengen merubah sikap dan karakternya yang buruk, lama-lama kalau saudara tidak pasang tenggat waktu, saudara justru bisa ikut membeku bersama gunung es sikap dan karakter buruk orang tersebut, saudara-saudara sekalian. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita dekat-dekat dengan Bapak Yahweh, pengaruh buruk apapun yang diarahkan orang kepada kita, saya percaya tidak akan pernah bisa mempengaruhi saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita itu dijagai dan dilindungi Bapak Yahweh dengan apa? Kebaikan-kebaikannya Bapak Yahweh. Maka kalau yang melindungi kita, yang jadi perisai perlindungan kita itu kebaikannya Bapak Yahweh, otomatis yang tidak baik atau bahasanya Rabi Syaul yang buruk itu akan apa? Nyingkir, akan mental. Karena apa? Ada perisai perlindungan, yaitu kebaikannya Bapak Yahweh. Maka saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh dekat-dekat sama Bapak Yahweh, saya percaya pengaruh buruk orang yang diarahkan kepada kita itu tidak akan pernah mengenai kehidupan kita. Karena saudara dan saya, kita selalu dijagai dengan kebaikan-kebaikannya Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada siang hari ini. Haleluya.